Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dosen Politeknik ATI Padang akan melaksanakan pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pelabelan produk berbasis durian dalam rangka meningkatkan nilai tambah di Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, yang diselenggarakan pada hari ini, tanggal 26 Agustus tahun 2020. Adapun materi yang akan kami peragakan di sini adalah ada 4 macam, yaitu pembuatan pancake durian, pembuatan agar-agar, pembuatan brownies, dan terakhir pembuatan dodol durian. Pada kondisi sekarang, petani diketahui hanya menjual durian dalam kondisi utuh atau masih diperoleh dari batangnya, sehingga kami bermaksud memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan nilai tambah atau nilai jual dari durian itu sendiri melalui pengolahan berbagai jenis produk. Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua kita akan melakukan pengemasan, yang ketiga yaitu tahap pelabelan, dan yang terakhir kami akan mencoba menjelaskan seperti apa pemasaran kekinian yang bisa meningkatkan penjualan dari petani itu sendiri sehingga meningkatkan penghasilan mereka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan pembuatan pancake durian. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan di sini meliputi bahan kulit adalah terdiri dari 250 gram terigu cap kunci, susu cair 150 gram, santan kara 100 ml, gula halus 2 sendok teh, telur 2 butir, minyak sayur 2 sendok makan, air 450 cc, dan jika ingin ditambahkan pewarna alami, kita bisa tambahkan warna hijau pandan atau warna kuning. Sedangkan untuk pembuatan bahan isi adalah 200 gram whipped cream, air es 400 ml, dan daging durian 500 gram. Baiklah, langkah berikutnya adalah kita mulai memperagakan cara membuat kulit pancake ini. Semua bahan ini kita campur, terigu cap kunci, gula halus, susu, santan, sambil terus diaduk, telur, sambil terus diaduk, terus dicampurkan dengan minyak goreng. Kita tambahkan air. Jika kita ingin memberikan warna hijau pada kulit, kita bisa nambahkan kurang lebih sebanyak 2 tetes saja. Sambil terus diaduk. Nah, jika seandainya kita ingin lebih homogen lagi, bisa kita mixer. Nah, ini kan masih ada gumpalan. Ini bisa kita saring dengan saringan. Selanjutnya kita ambil 1 sendok makan bahan kulit tadi dan kita ratakan di teflon. Seperti ini sampai dia sudah bentuk adonan bulat. Tunggu beberapa saat. Jadilah kulit pancake. Untuk isian pancake, campurkan tepung whipped cream dengan air es, kemudian di mixer selama 3 menit. Baiklah, setelah adonan kulit kita buat, jadilah seperti ini. Barulah kita mengisi dengan adonan isinya, yaitu pertama-tama kita ambil 1 sendok makan saja. Selanjutnya di atasnya kita ambil
kurang lebih juga 1 sendok makan whipped cream. Kita lipat kiri kanan. Inilah pancake durian. Baiklah, untuk berikutnya kita akan membuat produk brownies durian. Nah, untuk membuat brownies durian ini kita membutuhkan 4 bagian bahan bakunya yang terdiri dari A, B, C, dan D. Bahan A adalah 1 butir telur, 5 sendok makan terigu, 13 sendok makan gula pasir, 120 gram blue band cake and kemudian 2 sendok makan coklat bubuk, 100 gram dark coklat, 1 sendok teh BP, 1 bungkus vanili, dan 1 sendok teh SP. Ini adalah bagian A untuk membuat browniesnya. Berikutnya kita masuk kepada bahan B, yaitu bahan isi dari bahan lapis kedua dari browniesnya tadi. Yang pertama adalah durian. Jadi kita ambil 3 buah durian matang, kemudian 2 saset sendok susu kental manis putih, kemudian gula pasir 5 sendok makan, dan setengah sendok teh garam. Bahan C terdiri dari 200 gram whipped cream bubuk, kemudian 400 ml air es. Nah, bahan D, di mana bahannya terdiri dari coklat, dark coklat sebanyak 100 gram, kemudian susu cair putih 50 ml, dan 1 sendok teh butter. Mixer telur, jadi telurnya dikocok, bercampur dengan gula pasir, vanili, dan SP dengan kecepatan tinggi selama 10 menit. Kecilkan mixer dan tambahkan campuran terigu yang sudah diayak, aduk sampai merata. Kemudian baru ditambahkan lelehan coklat dan blue band, kemudian aduk sampai rata. Baru dituangkan ke loyang yang sudah diolesi mentega. Kukus selama 30 menit. Kupas durian dan pisahkan dari bijinya, lalu hancurkan. Kemudian dituangkan susu yang sudah dicairkan ke dalam durian, lalu tambahkan gula pasir. Sekarang kita minyakkan bahan C, lelehkan coklat atau DCC tadi, campur dengan susu dan butter. Nah, terakhir baru minyakkan bahan D, mixer whipped cream bubuk dan air es dengan kecepatan tinggi selama 3 menit. Sentuhan terakhir untuk produk brownies durian adalah kita memberikan lapisan yang 3 tadi. Jadi ini adalah browniesnya yang sudah kita masak. Nah, kita masukkan untuk lapisan keduanya adalah duriannya. Durian yang sudah kita campurkan dengan susu kental manis tadi. Kita tambahkan dengan whipped creamnya ini untuk lapisan yang ketiganya. Nah, untuk yang terakhir, lapisan paling atasnya, kita tambahkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Baik, inilah tampilan dari brownies durian yang sudah kita olah dari tadi, yang mempunyai 3 lapisan ya. Berarti mulai dari browniesnya, kemudian ada duriannya, terus whipped creamnya, dan coklatnya. Jadi 4 lapisnya. Selamat menikmati.
peragakan mengenai pembuatan puding durian. Adapun bahan pembuatan puding durian adalah 400 ml susu cair, durian 200 gram yang sudah dikupas isinya, gula pasir 115 gram, garam 1/4 sendok teh, agar-agar bubuk 2 bungkus, kuning telur 1 butir, dan terakhir adalah 4 tetes pewarna kuning. Selanjutnya bahan untuk saus yaitu gula pasir 200 gram, air panas 400 ml, dan tepung maizena 1 sendok makan yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air. Cara membuat puding durian. Yang pertama adalah durian yang telah di blender, diberi sebagian susu dan diaduk hingga lembut. Kemudian durian tersebut direbus bersama susu, gula pasir, garam, agar-agar dan pewarna kuning. Aduk hingga meletup-letup, jangan sampai mendidih. Kemudian ambil adonan, lalu tuangkan ke dalam kuning telur. Larutan ini kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, ditunggu dingin, dan kemudian akan kita tambah saus yang sudah disiapkan sebelumnya. Tinggal kita tambahkan ke dalam pudingnya. Ini dia puding duriannya sudah selesai dan bisa kita masukkan kembali ke kulkas supaya lebih lezat. Produk kita yang keempat adalah dodol durian. Bahan-bahannya yaitu 500 gram tepung ketan putih, 1 kg gula merah, setengah sendok makan garam, 3 butir kelapa, dan 3 buah durian yang diambil dagingnya. Cara membuatnya, pertama, peras kelapa dan pisahkan santan kental dan santan encer. Santan yang kental dimasak dengan gula merah yang disisir, garam, sampai gula merah tersebut larut, kemudian disaring. Masak santan encer, tepung ketan sampai matang dan kental. Lalu tuangkan santan gula merah yang sudah disaring perlahan sambil diaduk sampai tidak ada lagi yang bergelintir. Masukkan durian, masak terus dengan api sedang sampai menjadi adonan yang kalis. Kemudian tuang di loyang plastik dan kemas dengan kemasan yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim PKM Prodi MLIA Politeknik Ati Padang akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pelabelan produk. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah branding. Label produk merupakan salah satu faktor penting yang dapat menguatkan branding usaha Anda dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Keberadaan label produk menjadi semacam tanda pengenal, sekaligus pembeda dari kompetitor. Melalui label produk, Anda dapat menyampaikan informasi mengenai brand, kualitas, legalitas, kode produksi, petunjuk, dan lain-lain. Seperti pada ilustrasi berikut, ketiga produk ini memiliki branding yang sangat kuat, sehingga ketika kita mau beli air mineral, pasti orang ingatnya Aqua. Ketika kita ingin membeli pasta gigi, orang akan menyebutnya Pepsodent. Dan ketika kita ingin membeli mie instan, maka orang akan mengingatnya sebagai Indomie. Seperti itulah kira-kira peran brand dalam sebuah produk. Nah, apa saja hal yang diperhatikan oleh konsumen saat mereka membaca label produk olahan pangan? Yang pertama, mereka akan membaca nama dari produk itu atau pangan olahannya.
Misalnya, untuk kali ini produk kita adalah durian. Yang kedua, berat bersihnya. Artinya, di samping kemasannya, berapa berat bersih dari produk itu sendiri. Yang ketiga, yaitu nama dan alamat produsen atau distributor. Semakin dekat dengan perusahaan atau semakin dekat dengan konsumen, tentu harga jual akan semakin rendah. Yang keempat, yaitu daftar bahan yang digunakan atau komposisi. Yang kelima, yaitu nomor pendaftaran pangan. Poin yang kelima ini akan memberikan nilai tambah yang menyatakan bahwa produk tersebut bersifat legal. Yang keenam, yaitu keterangan kadaluarsa. Artinya, konsumen tidak perlu khawatir apakah produk ini dalam keadaan yang rusak atau tidak. Yang ketujuh adalah kode produksi. Yang kedelapan, konsumen akan melihat keterangan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Apalagi saat ini, masyarakat sudah sangat aware dengan kesehatan, sehingga semakin baik komposisi dari bahan baku yang digunakan, maka semakin tinggi pula lah minat konsumen terhadap produk tersebut. Yang kesembilan, tulisan halal. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu predikat halal pada produk menjadi penting bagi masyarakat Indonesia. Yang ke-10, keterangan produk penyimpanan. Ini penting untuk mengantisipasi agar masyarakat mengerti bagaimana cara menyimpan produk. Misalnya, produk kita adalah pancake durian, di mana produk durian itu tentu akan mudah rusak atau mudah berubah kondisinya apabila disimpan dalam kondisi yang lembab atau panas. Sehingga kita perlu menyebutkan keterangan penyimpanannya yaitu di lemari pendingin. Dan yang ke-11, peringatan. Nah, pada beberapa produk tertentu, kita perlu memberikan peringatan bagaimana cara menyimpan atau bagaimana cara menempatkan atau mungkin dia tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, aturan dalam merancang desain label produk. Yang pertama, pilihlah software atau desain yang tepat. Ada banyak sekali pilihan software yang bisa digunakan untuk mendesain label yang dari produk yang Bapak Ibu akan produksi. Saat ini, kita dapat menggunakan diantaranya ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Microsoft Publisher, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu dari segi pemilihan warna. Pemilihan warna menjadi penting dalam proses pembuatan desain produk, karena kesalahan pemilihan warna akan membuat produk Anda tenggelam. Misalnya, warnanya tidak cerah, atau mungkin tulisannya menjadi tidak kelihatan, atau mungkin label Anda menjadi tertutup karena pemilihan warna background yang tidak tepat. Yang ketiga, yaitu warna spot dibandingkan dengan warna proses. Apa itu warna spot? Warna spot adalah warna spesial yang terdiri dari warna tunggal atau solid. Sedangkan warna proses adalah merupakan campuran warna seperti cyan, magenta, yellow, dan black. Kemudian, warna proses juga dikenal sebagai sebutan full color. Jika Anda menginginkan desain gradasi atau penggunaan foto pada label produk, maka Anda harus menggunakan warna proses dalam cetakannya. Yang keempat adalah jenis huruf. Pemilihan jenis huruf tidak kalah penting dalam hal pembuatan label. Kita harus mempertimbangkan keterkaitan dengan jenis huruf dengan bidang usaha yang dimiliki. Misalnya saja, jika kita bergerak di bidang otomotif, maka kita dapat menggunakan jenis huruf yang tebal dan jenis huruf yang melambangkan ketangguhan. Dan itu kita juga harus memastikan bahwa teks tersebut mudah dibaca. Yang kelima, yaitu nama produk atau perusahaan. Nah, ini adalah porsi penting yang harus kita tonjolkan dan perlihatkan pada konsumen. Salah satu tujuan pembuatan label produk adalah memperkenalkan dan memperkuat branding. Pastikan bahwa label produk Anda lebih terlihat oleh mata konsumen, sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan produk Anda terpajang di rak. Yang keenam, yaitu informasi kontak. Nah, informasi kontak ini bisa saja menunjukkan nama perusahaan kita, di mana lokasinya, atau nomor yang bisa dihubungi untuk memesan kembali. Yang ketujuh, memilih bahan label produk. Pada dasarnya, memilih bahan label untuk produk haruslah disesuaikan dengan produk itu sendiri. Misalnya, untuk produk yang berminyak, kita mungkin lebih cenderung menggunakan plastik.
Sedangkan untuk produk-produk tekstil akan lebih mudah dan lebih baik atau menguntungkan dari sisi harga dengan menggunakan label yang terbuat dari kertas. Yang kedelapan yaitu memilih gambar atau grafis. Nah, kita mungkin masih ingat, sebuah gambar akan bermakna 1000 kata. Artinya, ungkapan ini dapat mengimplementasikan bagaimana label produk dapat memboost atau membuat efek wow dari suatu produk. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gambar atau grafis, kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar, karena banyak sekali produk yang tersedia di internet, gambar logo produk yang tersedia di internet atau di website. Nah, label produk itu perlu kita sesuaikan dengan ukuran produknya. Kemudian bleed atau tanpa bleed. Istilah bleed di sini digunakan untuk memindahkan daerah pinggiran area gambar atau cetakan desain yang memiliki fungsi untuk meminimalisir ketidakakuratan pada saat proses pemotongan. Misalnya, pada ilustrasi pertama, 100% homemade berada dalam lingkaran biru, tanpa ada bagian yang jelas atau pemisah yang jelas di mana kita harus memotong. Sedangkan pada gambar yang kedua, terdapat lingkaran yang lebih tebal di luarnya sehingga tidak akan mengakibatkan brand atau label tersebut menjadi rusak atau tidak berbentuk. Kemudian, bentuk dan ukuran label. Pada sebagian produk, penentuan bentuk dan ukuran label sepenuhnya tergantung pada kemasan produk yang ada. Pada tahap ini, Anda dapat merancang label produk dengan berbentuk bintang, persegi panjang, oval, lingkaran, atau berbentuk apapun, namun yang penting adalah sesuaikan dengan ukuran dari kemasan yang Anda gunakan. Yang ke-11, apakah Anda memilih label yang berbentuk glossy atau matte? Ketika semua proses telah selesai, maka proses terakhir yang kita lakukan adalah membuat label produk agar terlihat lebih berkualitas. Biasanya, proses finishing menggunakan teknik glossy atau mengkilap, atau pilihannya adalah matte atau tidak mengkilap. Pada ilustrasi di samping, Anda dapat melihat salah satu teknik glossy atau mengkilap menjadikan produk atau labelnya menjadi lebih menarik. Kemudian yang ke-12 yaitu barcode. Nah, ini mungkin digunakan ketika produk Anda sudah dalam skala yang cukup besar, sehingga untuk memudahkan penghitungan atau mungkin memudahkan Anda dalam mengelola produk, maka kita bisa gunakan barcode. Nah, sebagai contoh, kami telah membuatkan salah satu contoh label produk seperti produk yang sudah Anda terima. Di sini, karena produk kita menggunakan bahan baku durian, maka kita menyatakan bahwa di sini adalah durian tersebut merupakan 100% bahan alami yang berasal dari durian. Artinya, untuk campuran-campuran lainnya itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan produk ini memang berbahan baku asli durian, bukan merupakan varian perasa atau jenis lainnya. Kemudian, dalam sebuah brand, mungkin kita juga memiliki beberapa jenis varian. Misalnya, di sini kita akan membuat pancake, dodol, brownies, dan puding. Nah, sehingga bagian tulisan di bawahnya yang menyatakan produk apa yang kita olah, itu bisa kita variasikan atau kita ubah-ubah sesuai dengan jenis produk yang kita akan produksi. Sekian penjelasan mengenai pelabelan produk dari tim PKM Prodi MLIA Politeknik Ati Padang. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terhormat, kami dari tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Ati Padang akan memaparkan strategi pemasaran produk dengan cara kekinian. Adapun strategi yang pertama adalah strategi dengan cara menggunakan sosial media. Sebagaimana dapat diketahui bahwa saat ini pengguna sosial media itu rata-rata anak muda dengan rentang usia antara 18 sampai 24 tahun atau orang muda dengan usia 25 sampai 34 tahun. Nah, potensi ini
tentu tidak boleh disia-siakan oleh tim marketing untuk memasarkan produk dan jasanya lewat postingan-postingan yang menarik dan berkualitas tinggi di sosial media. Kemudian, maksimalkan penggunaan sosial media ini dengan memperkenalkan diri sebagai pemilik dari suatu bisnis yang sedang dijalankan dan kenalkan juga produk atau jasa yang dijual. Beberapa contoh sosial media adalah Facebook atau sosial media yang saat ini sedang populer di kalangan anak muda adalah Instagram. Strategi berikutnya adalah dengan menggunakan mobile apps marketplace ya. Marketplace itu merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Jadi sebagai penjual, kita bisa mendaftarkan produk kita untuk dijual di tempat tersebut. Nah, contohnya adalah Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, JD.id, dan lain-lain sebagainya. Nah, keuntungan dari marketplace ini adalah bisa digunakan di handphone, di Android ya, kemudian juga bisa digunakan melalui komputer atau laptop. Nah, sebagaimana dapat diketahui bahwa masyarakat saat ini sedang tren belanja online. Nah, dengan menggunakan marketplace ini, kemungkinan meraih keuntungan produk akan lebih tinggi. Strategi berikutnya adalah dengan membuat website atau toko online. Nah, kalau tadi di marketplace, kita sebagai penjual itu menitipkan atau menjual produk kita di tempat orang lain. Nah, sedangkan di sini kita membuat toko sendiri. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jadi memiliki website itu ibarat memiliki sebuah toko atau tempat bisnis tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa dan memikirkan lokasi yang strategis. Oke, contohnya seperti di gambar ini dapat dilihat bahwa ini adalah toko yang menjual pakaian wanita muslimah, klaim BID, dan website yang menjual kosmetik, blpbeauty.com. Strategi pemasaran berikutnya adalah dengan cara bergabung memasarkan makanan melalui ojek online ya. Saat ini masyarakat Indonesia cukup populer dengan membeli makanan melalui ojek online. Jadi kita bisa menjual produk makanan melalui ojek online ini. Strategi berikutnya adalah dengan menitipkan barang atau join satu tempat seperti sistem koperasi. Oke, dapat dilihat seperti di gambar ini ada akun Instagram Pas Mini Corner Padang yang menawarkan berbagai macam produk makanan. Nah, mungkin nanti sebagai penjual bisa membuat tempat berjualan seperti ini juga atau bisa menitipkan barang seperti di tempat ini. Kemudian dalam pemasaran produk pangan itu harus ada PIRT-nya, perizinan produk industri rumah tangga. Nah, untuk pengurusannya dapat dilihat di indonesia.go.id, kemudian nanti ada layanan urus perizinan produk industri rumah tangga. Apa itu PIRT? Ada syarat yang harus dimiliki jika seseorang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan, yaitu dengan mengurus PIRT, produksi pangan industri rumah tangga, terutamanya untuk produksi makanan atau minuman. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah melalui BPOM nomor 22 tahun 2018 bahwa setiap industri rumah tangga yang memasarkan makanan atau minuman ini wajib memiliki PIRT ini. Nah, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang selanjutnya disingkat SPPIRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah terhadap pangan produksi IRTP di wilayah tersebut yang sudah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Nah, kemudian SPPIRT ini berlaku paling lama 5 tahun dan tentu saja dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan. Nah, untuk memperpanjangnya itu harus paling lama 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Nah, kalau masa berlaku SPPIRT sudah berakhir, maka
pangan produksi IRTP tersebut dilarang untuk diedarkan. Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Oke, jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP IRT tidak termasuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Kemudian, pangan yang diproses dengan pembekuan, frozen food, yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Kemudian, pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. Yang kedua, jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Yang ketiga, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT dalam ukuran besar. Adapun persyaratan untuk pengurusan SPP IRT adalah fotokopi KTP, pas foto pemilik usaha, ukuran 3x4 3 lembar, kemudian ada surat keterangan domisili dari camat, kemudian denah lokasi, denah bangunan, kemudian juga ada surat keterangan puskesmas atau surat keterangan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Kemudian ada juga surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Kemudian data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Kemudian sampel hasil produksi makanan atau minuman tersebut. Kemudian label yang akan dipakai pada produk tersebut. Kemudian ada hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Dan ada mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat, kira-kira demikianlah strategi pemasaran produk dengan cara kekinian dan beberapa persyaratan serta kewajibannya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kami dosen Prodi Manajemen Logistik Industri Agro Politeknik Ati Padang. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat di Batu Buswa, Kelurahan Lampung Bukit, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.